Oke, hai Sobat Ayo, ketemu lagi dengan saya Henry Hermawan dan masih di segmen Klinik AC. Oke, hari ini kita punya satu topik yang cukup unik. Nah, biasanya kalau kalian beli AC split, itu pasti ada satu indoor dan satu outdoor. Nah, topik pembicaraan kita hari ini itu satu outdoor, tapi bisa beberapa indoor. Nah, buat kalian yang penasaran, yuk ikutin video kita dan jangan lupa untuk subscribe sebelumnya. Oke, nah kalau di Indonesia sendiri itu ada dua brand terkenal yang memiliki jenis AC seperti ini. Ada dua, yang pertama itu Gree, dia punya AC seperti ini dengan nama Combo S. Sedangkan Daikin dia punya ada namanya Multi S. Nah, untuk Gree Combo S sendiri, dia itu punya varian di mana satu outdoor bisa ditempatkan atau bisa diinstal dua instalasi AC setengah PK dan setengah PK. Atau mungkin kalian juga bisa pasang setengah PK dan 3/4, dan opsi terakhirnya itu ada 3/4 dan 3/4 PK. Pastinya ini akan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah, sedikit berbeda dengan Daikin yang punya varian lebih banyak. Daikin itu punya 2 koneksi dan 3 koneksi. Untuk 2 koneksinya itu hanya bisa dipasangkan untuk AC setengah PK dan setengah PK. Sedangkan yang kedua ada setengah PK dan 3/4. Nah, kalau yang 3 koneksi ini variannya banyak sekali. Itu dia punya 2 macam outdoor. Ada MKC 50 yang kapasitas maksimalnya kalau kalian kombinasikan itu bisa sampai dengan 2 PK. Ada juga varian kedua dengan nama outdoor MKC 70, itu kapasitas maksimum PK-nya sampai dengan 3 PK. Untuk mempermudah mengerti kombinasi 3 koneksi dari Daikin ini, kita punya 2 tabel. Ada tabel MKC 50 dan MKC 70. Ini kita berbicara mengenai kapasitas outdoor. Nah, sebelum kita mulai bahas, saya mau jelaskan dulu di sini ada angka 15, 20 sampai 70. Ini adalah kode unit indoor. Nah, kalian lihat ada banyak kombinasi terutama pada MKC 70. Nah, kita mau bahas mengenai angka yang paling bawah, di mana pada MKC 50 ada angka 25 plus 25 plus 35. Artinya 1 PK ditambah 1 PK ditambah 1,5 PK. Totalnya 3,5 PK, Bang. Nah, jadi pertanyaannya, apakah AC ini masih bisa beroperasi dengan kombinasi seperti ini? Jawabannya adalah bisa. Kita ambil contoh pada MKC 50 dengan kombinasi indoor 1 PK, 1 PK, dan 1,5 PK. Nah, di sini kita lihat bahwa ada kelebihan kapasitas sebesar 1,5 PK. Nah, ketika 3 AC ini dinyalakan secara bersamaan, maka koneksi AC pertama itu akan terpengaruh dan akan turun kapasitasnya. Karena memang kapasitas maksimal pada MKC 50 hanya sampai dengan 2 PK. Namun jika hanya satu unit yang dinyalakan, misalnya pada 1,5 PK saja, maka kapasitasnya akan normal sesuai dengan PK-nya sebesar 1,5 PK. Cara kerja ini juga berlaku pada MKC 70 yang dapat dikombinasikan sampai 1,5, 1,5, dan 1,5 PK. Oke, kalau Gree tadi punya sampai dengan 2 koneksi dan Daikin bisa sampai 3 koneksi, mungkin dari kalian ada yang nanya juga, Bang, bisa nggak kalau sampai 4 atau 5 koneksi? Nah, sebenarnya jawabannya bisa, tapi untuk sampai dengan 5 koneksi itu tidak tersedia pada AC jenis residensial atau perumahan, itu tersedia pada AC komersial. Kalau kayak di Daikin, kalian bisa jumpain sampai dengan 5 koneksi itu pada AC yang namanya Multi NX. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai keunggulan Multi atau Combo S ini. Yang pertama adalah pastinya akan menghemat tempat. Kita tahu bahwa ketika kita memasang 2 atau 3 unit AC single split, pastinya akan ada 3 atau 2 unit outdoor juga yang terpasang. Nah, dengan multi atau combo split ini, kamu bisa menghemat tempat dengan hanya memasang 1 unit outdoor saja. Biasanya ini sangat cocok pada lingkungan apartemen yang memiliki ruang terbatas. Ruangan Anda akan terlihat lebih lega, tidak sesak, nyaman, bersih, dan rapi tentunya. Keuntungan yang kedua adalah hemat daya listrik. AC yang digunakan untuk sistem multi atau combo split ini adalah AC inverter. Dan jika berbicara mengenai inverter, pastinya akan menghemat daya listrik Anda. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Kalau rumah kamu hanya menggunakan daya listrik sebesar 1.300 watt aja,
Kemudian ada beberapa peralatan elektronik yang menyala seperti TV dengan konsumsi watt 150 watt. Terus pastinya ada lampu, ada kulkas, dispenser, penanak nasi yang kalau kita totalin mungkin kurang lebih butuh sekitar 780 watt. Nah, kalau kamu menggunakan AC sistem single split setengah PK sebanyak 2 unit dengan asumsi daya listriknya sebesar 390 per unit, maka total daya listrik yang dibutuhkan adalah 1560 dan ini akan membuat rumah Anda mengalami tripping. Nah, sedangkan kalau Anda menggunakan AC multi atau combo S ini dengan 2 koneksi, maka rata-rata daya listrik yang dibutuhkan hanya sebesar 400 wattan saja untuk 2 unit AC yang menyala. Maka total daya listrik Anda hanya 1170. Lalu yang terakhir pastinya adalah hemat energi. Karena kita menggunakan AC inverter, pastinya akan menghemat daya listrik. Kita juga pernah ngebahas detail mengenai kelebihan dari AC inverter. Kalian bisa klik video ini untuk mengetahui bagaimana cara kerja AC inverter dan bagaimana AC inverter menghemat tagihan listrik Anda. Oke, dari tadi kita udah ngebahas nih AC Combo S, GRI, dan AC Multi S dari Daikin. Mungkin ada pertanyaan dari kalian juga, bagusan mana sih di antara kedua ini? Varian untuk Multi S itu tersedia jauh lebih banyak karena dia memiliki varian 3 koneksi. Kalau GRI hanya punya 2 koneksi saat ini. Terus yang kedua kita ngomongin mengenai harga. Nah, karena GRI hanya punya 2 koneksi, maka kita akan membandingkan harga untuk 2 koneksinya aja, biar apple to apple. Untuk Combo S, kalian bisa dapetin dengan harga kurang lebih 7 jutaan. Sedangkan untuk Daikin, itu harganya sekitar 9 jutaan lebih. Jadi memang ada selisih sekitar 2 jutaan untuk fungsi dan AC yang sama. Lalu yang ketiga, kita ngomongin mengenai panjang pipa. Artinya panjang pipa itu pipa dari outdoor ke indoornya. Kalau GRI itu hanya bisa sampai 20 meter. Sedangkan untuk Daikin, dia bisa lebih panjang, sampai dengan 35 meter. Untuk spesifikasi detail, kalian bisa klik di bawah juga, karena kita udah tinggalin ada di deskripsinya. Nah, terus yang keempat, kalau kita ngomongin mengenai garansi. Kalau GRI dia punya garansi memang lebih panjang. Dia punya 3 macam garansi. Ada 1 tahun untuk ganti baru, 5 tahun untuk servis dan spare partnya, dan 10 tahun untuk kompresor. Sedangkan untuk Daikin, dia hanya punya 1 tahun untuk servis spare part dan 3 tahun untuk kompresornya. Nah, jadi kalau bagusan mana, biar kalian aja yang nyimpulin. Oke, mungkin sekian dulu video dari kita. Kalau kalian punya pertanyaan, khususnya mengenai AC Combo S atau Multi S, please tinggalin komen di bawah. Kita akan coba untuk jawab setiap pertanyaan kalian. Atau mungkin kalian yang punya kritik saran, tinggalin juga di bawah ya. Semoga video ini bisa berguna buat kalian. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini juga bisa berguna buat teman-teman kalian. Oke, see you on the next video.